Bab 1801, Pilih Jurusan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Kemudian, ketika Ge Wenhui memperkirakan 701, Su Qianqian, dan Tan Xiaonan, keduanya memperkirakan lebih dari 700%. Li Yunliang duduk di atas awan. Mengenai hasil orang lain di kelas, untuk saat ini dia tidak terburu-buru untuk mengetahuinya. Sambil memegang skor, dia berlari ke Jia Jilin untuk melaporkan kabar baik. Setelah Li Yunliang pergi, orang-orang di kelas terus mengevaluasi skor. Dapat dikatakan bahwa pada akhirnya mereka semua mengevaluasi skor sesuai dengan kepuasan mereka. Faktanya, semua orang sengaja meremehkan beberapa skor, terutama karena mereka takut pada akhirnya mereka akan sangat sedih. Namun, bahkan jika skor sengaja diremehkan, kebanyakan orang merasa bahwa mereka dapat diterima di universitas pilihan mereka, dan hasil akhirnya tentu saja sangat membahagiakan. Semua orang di kelas 12 telah menyelesaikan penilaian. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah sekolah dan jurusan apa yang akan dipilih. Zhao Zijun berkata, "Ya, Fat, sudahkah kamu memutuskan jurusan apa yang ingin kamu ambil?" Wu Jie mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku belum memutuskannya. Tapi ibuku ingin aku menjadi dokter gigi." Lu Zikuan berkata, "Dokter gigi itu sangat bagus. Sangat menguntungkan untuk mendapatkan gigi sekarang. Fat adalah spesialisasi yang bagus. Pilih saja." Ge Wenhui mendengar selingan itu, nilai perguruan tinggi kedokteran gigi tingkat manapun tidak rendah. "Fat, nilaimu, aku khawatir aku tidak bisa mencapai 1985. Zhao Zijun berkata, "Aku tidak bisa mencapai 1985. Naik saja ke 211. Kuncinya adalah melihat perbedaan pendapat profesional." Ge Wenhui mengangguk dan berkata, 211 pasti cukup. Ngomong-ngomong, Zhao, profesi seperti apa yang ingin kamu lamar? Aku, Zhao Zijun berpikir sejenak, dan berkata, ayahku ingin aku belajar teknik komunikasi. Tapi aku ingin belajar teknik lingkungan. Baiklah, Zhao tua, aku tidak menyangka anakmu akan menjadi penggemar lingkungan. Lu Zikuan menepuk bahu Zhao Zijun sambil tersenyum. Hanya lebih tertarik. Zhao Zijun tersenyum. Li Jie menyela, tetapi jurusan lingkungan adalah jurusan yang tidak populer, bukan? Wu Jie berkata, kekecewaan tidak lebih baik. Dapatkan 985, itu luar biasa. Zhao tua, aku mendukungmu. Ge Wenhui berkata, spesialisasi lingkungan bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Sekarang perlindungan lingkungan adalah lingkungan yang besar, dan banyak orang mempelajarinya. Aku khawatir kamu tidak akan pernah bosan dengan Zhao dari tahun 1985. Jika kamu tidak mendapatkannya, kamu harus memilih 21. Zhao Zijun mendengar senyum pahit dan berkata, kuncinya sekarang bukanlah hubungan yang ingin aku pilih. Ayahku yang ingin aku belajar teknik komunikasi. Lu Zikuan menyela, menurutmu, kau harus mendengarkan ayahmu. Jurusan lingkungan terasa sangat tidak bisa diandalkan. Teknik komunikasi bagus. Sepupuku baru saja mengambil jurusan ini, dan prospek pekerjaannya sangat bagus. Wu Jie berkata, tetapi jika kau tidak menyukainya, membosankan untuk belajar keras, bukan? Lu Zikuan tertawa, tetapi aku suka semuanya. Bukankah aku semua mengambil jurusan game? Hehehehe. Orang-orang di sekitar tertawa pada saat yang sama. Zhao Zijun tersenyum pahit, oke. Jangan katakan aku lagi. Ngomong-ngomong, Lu, bukankah kau sangat menyukai komik? Apakah kau berencana untuk mengambil jurusan animasi kali ini? Lu Zikuan menghela napas dan berkata, aku hanya memikirkannya. Ayahku pasti tidak akan setuju denganku untuk belajar animasi. Lagi pula, jurusan animasi termasuk jurusan seni. Kau harus mengikuti ujian kelas profesional. Terlebih dahulu, aku bahkan belum mengikuti ujian. Sebenarnya itu tidak main-main. Wu Jie berkata, itu memalukan. Benar, aku ingat komite akademi berkata sebelumnya, apakah kamu akan mengikuti ujian profesional Jingying? Bagaimana? Zhou Ying mendengar senyuman dan berkata, Xiaonan telah lulus sejak lama. Dapat dikatakan bahwa dia telah lulus ujian. Kai Leilei juga tersenyum ketika dia mendengar, kelas budaya Xiaonan setidaknya 700% setidaknya. Aku percaya itu pasti telah memecahkan rekor tertinggi kelas budaya film Beijing. Wu Jie memikirkannya,
lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, sebenarnya, skor komite akademik seharusnya biru dan putih besar. Apakah agak boros untuk pergi ke Jingying? Kai Leilei berkata, gemuk. Apakah kamu pikir Jingying begitu pandai mengikuti ujian? Tingkat penerimaan lebih rendah daripada biru dan putih. Ayo, jadilah juara. Xiaonan jika menjadi bintang besar di masa depan. Anakmu akan keluar nanti ketika bertiup, bukankah lebih kuat daripada memiliki teman sekelas biru putih yang besar? Juga, bagaimana aku bisa melupakan ini? Wu Jie mendengar kepalanya dan tersenyum. Hehehehe, orang-orang di kelas juga tersenyum ketika mereka mendengar. Zhao Zijun tersenyum dan berkata, benar. Apakah wakil kelas mengatakan dia ingin belajar hukum terakhir kali? Aku ingin tahu apakah kamu ingin pergi ke sekolah hukum biru dan putih. Atau sekolah hukum. Zhou Ying mendengar senyum dan berkata, Zhao Zijun. Ini orang asing. Ketika datang ke sekolah hukum, universitas terbaik adalah Kongres Rakyat dan Hukum Politik. Teh biru dan putih adalah masalah besar. Bukankah begitu? Sebagian besar bunga biru putih tidak akan berfungsi. Zhao Zijun terkejut. Zhou Ying berkata, apakah kamu pikir sesuatu yang besar adalah biru dan putih? Qian ingin pergi ke Kongres Rakyat. Benarkan? Melihat semua orang menatapnya, Su Qian mengangguk sambil tersenyum. Oh. Nilai yang begitu bagus tidak diberikan kepada tim biru dan putih. Itu terlalu boros. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tan Xiaonan berkata, Kongres Rakyat sebenarnya sangat bagus. Mereka semua ada di Beijing. Saya biasanya pergi ke Qian untuk bermain selama liburan. Ya Qian. Su Qian tertawa dan berkata, ya, saya akan memiliki bintang besar seperti Anda. Tan Xiaonan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sebenarnya, itu karena Anda tidak ingin menjadi bintang. Kalau tidak, tidak ada yang salah dengan penampilan Anda di Festival Film Beijing. Orang-orang di kelas juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, jika nilai pH-nya Tan Xiaonan dan Su Qian pada dasarnya adalah Chunlan Qiuju. Jika kita pergi ke Jingying bersama, saya yakin itu pasti 2 bunga sekolah. Li Jie berkata dengan ekspresi aneh, iya. Saya memikirkan sebuah pertanyaan. Bukankah kelas kita menjadi nenek biru putih yang besar? Wu Jie tertawa, bagaimana mungkin? Bukankah masih ada Lao Ge? Benar Lao Ge, Anda seharusnya menjadi nenek biru putih. Ge Wenhui mengangguk, tetapi sedikit tidak berdaya, saya ingin memilih yang lain. Kuncinya adalah ayah saya tidak akan membiarkannya. Dia telah menonton panduan strategi bagi saya untuk memilih jurusan akhir-akhir ini. Saya tidak tahu burung apa yang harus dipilih, jadilah profesional. Petik 2. Wu Jie tertawa, apakah Anda masih perlu mengatakan ini? Paman Ge saya pasti akan memilih jurusan manajemen keuangan untuk Anda. Menjadi manajer perusahaan di masa depan. Bukankah menyenangkan? Ge Wenhui menghela nafas dan berkata, sangat mudah menjadi bos. Lebih baik mempelajari beberapa teknologi. Kalau tidak, saya akan kuliah hukum universitas. Setelah selesai, saya juga memberikan refleksi tegas kepada arahan Su Qian. Orang-orang di kelas tidak bisa menahan tawa atau menangis. Semua orang di kelas tahu bahwa Ge Wenhui menyukai Su Qian. Sekarang hanya saja Raja Xiang sengaja tidak punya niat. Dan hati Sang Dewi masih ada pada orang lain. Ge Wenhui ditakdirkan untuk berada di pinggir lapangan. Wu Jie berkata sambil tersenyum, ayolah, Lao Ge. Ayahmu pasti tidak mengizinkanmu pergi ke sekolah selain Universitas Biru dan Putih. Jadi kamu, matikan saja hatimu itu. Ge Wenhui menghela nafas setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia tahu betul, apalagi ayahnya, bahkan jika dia adalah neneknya sendiri, dia tidak akan setuju untuk membiarkannya pergi ke sekolah lain. Bos terbaik, spesialisasi apa yang ingin kamu lamar? Wu Jie tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan ke Zhang Yu lagi. Semua orang di kelas mendengar Zhang Yu dengan ekspresi tertarik. Sebenarnya, dari sudut pandang semua orang, keterampilan musik dan seni Zhang Yu sangat bagus. Yang terpenting adalah melapor ke musik atau seni. Tetapi biasanya orang tidak mendengarkan minat Zhang Yu pada kedua jurusan ini. Jadi profesi seperti apa yang ingin dilamar Zhang Yu selalu menjadi misteri di kelas. Su Qian dan Tan Xiaonan juga ingin tahu jurusan apa yang ingin dilamar Zhang Yu. Meskipun semua orang tidak dapat berada di jurusan yang sama atau sekolah yang sama pada saat itu.
Tetapi berada di kota yang sama juga merupakan hasil yang diharapkan keduanya. Zhang Yu melihat semua orang memperhatikan dirinya sendiri, dan tersenyum, dan berkata, aku harus mendengarkan ibuku. Ibu mengizinkanku mempelajari apa saja, aku akan mempelajari apa saja. Aku tidak memilih yang profesional. Apa yang Bibi Yu ingin kamu pelajari? Wu Jie bertanya lagi. Aku belum bertanya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sampai aku kembali dan meminta ibuku untuk memutuskan. Zhou Ying mendengar ini sambil tersenyum, dan berkata, lagu Zhang Yu ditulis dengan sangat baik, sebenarnya, dialah yang paling cocok untuk belajar musik. Orang-orang di sekitar mengangguk dan mengangguk. Semua orang tahu bahwa Zhang Yu sekarang adalah musisi terkenal di negara ini. Dia tidak belajar musik, tetapi dia agak tidak masuk akal. Kai Lei mendengar berkata, kamu harus mengikuti ujian profesional terlebih dahulu untuk belajar musik. Bahkan jika Zhang Yu ingin mendaftar, sekarang sudah terlambat. Wu Jie berkata, bos sudah mengatakannya berkali-kali. Dia tidak tertarik pada musik. Tidak mungkin untuk mendaftar. Selain itu, jika bos benar-benar ingin belajar musik, dia harus kentut. Konservatori harus membiarkan dia langsung menyelesaikan gelar doktornya. Hehehehe, orang-orang di kelas tertawa ketika mereka mendengarnya. Lu Zikuan berkata, sebenarnya, seni universitas lama juga bagus. Dia menggambar komik dengan sangat baik. Tidak ada masalah untuk pergi ke Akademi Seni Rupa Biru dan Putih atau Yang Mei. Hanya saja kamu harus mengikuti ujian profesional terlebih dahulu. Sekarang sudah terlambat. Gu Jie mendengar senyuman dan berkata, pemantau kelas berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Mengapa tidak mendaftar untuk jurusan bahasa Inggris? Li Jie menyela, bahasa Inggris adalah seni liberal. Oke, biar aku katakan, setelah kamu mempelajarinya, paling-paling hanya akan ada terjemahan. Sungguh kurang tenaga, jika aku mengatakan bahwa olahraga bos sangat bagus. Jika kamu kuliah, kamu pasti akan menjadi atlet terbaik di negara ini. Su Yiming berkata, benar. Bukankah karakter bos ditulis dengan sangat mengagumkan? Aku ingin tahu apakah ada jurusan kaligrafi. Apakah universitas itu memiliki jurusan kaligrafi? Zhao Zijun mendengar ekspresi aneh. Tentu saja, Lu Zikuan bergegas, kaligrafi adalah esensi negara, bukan? Umumnya, ada jurusan kaligrafi di Akademi Seni Rupa. Saya baru saja mendengar bahwa pekerjaan itu rata-rata, dan tidak banyak orang yang belajar. Ayolah, tanda seru, ayolah, bos memiliki lebih banyak kemampuan. Sudah terlambat untuk belajar kaligrafi. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya untuk menyela. Itu benar, saya masih berpikir seorang profesional, tetapi sebenarnya itu cocok untuk bos. Wu Jie tiba-tiba tersenyum. Profesi apa? Semua orang mendengar ekspresi itu dan menunjukkan ekspresi tertarik. Bukankah bos memasak dengan sangat baik? Atau pergilah ke Shindongfang untuk belajar koki profesional. Jika Anda ingin pergi ke Shindongfang untuk mendapatkan lebih dari 700 poin, jangan dengarkan itu. Hahaha. Orang-orang di kelas tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Namun, di mata semua orang, jika seorang juara provinsi dan akhirnya pergi ke Shindongfang untuk menjadi koki, itu pasti akan menjadi berita hangat nasional. Sepulang sekolah, Zhang Yu diseret oleh beberapa orang di Zhao Zijun dan pergi ke kafe internet untuk bermain beberapa permainan untuk makan ayam sebelum kembali ke rumah. Setelah memasuki rumah, Yu Meixiu sudah menyiapkan makanan. Di meja makan, Zhang Yu tiba-tiba memikirkan hal ini, dan berkata, Bu, spesialisasi apa yang harus ibu pilih? Apakah hasilnya sudah keluar? Yu Meixiu mendengar kata-kata itu tertegun. Tidak, tapi aku melakukan pekerjaan dengan baik. Aku bisa memikirkan masalah profesional terlebih dahulu. Oh, itu saja. Yu Meixiu mengerang sebentar, lalu tersenyum pahit, dan berkata, kuncinya adalah ibu tidak tahu jurusan apa yang harus dipilih. Apakah ibu tidak memiliki hal khusus untuk dipelajari? Aku tidak peduli. Aku terutama ingin mendengar pendapat ibu. Aku ingin mempelajari apapun yang ibu inginkan. Yu Meixiu, tentu saja, sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata itu, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata, ya. Bukankah musikmu bagus? Apakah ibu tidak ingin belajar musik? Musik, aku tidak ingin belajar musik. Kenapa? Kau ingin aku mempelajarinya, tapi kau harus mendaftar ujian kursus profesional sebelum belajar musik. Itu hanya kursus budaya saat kau masuk jurusan. Sekarang kau harus belajar,
aku takut aku terlambat. Terlambat, bahkan jika terlambat. Kalau begitu, apa yang lebih baik untuk belajar? Ngomong-ngomong, mereka semua mengatakan bahwa belajar kedokteran itu bagus. Menjadi dokter, mereka juga tampan dengan jas putih. Kalau begitu aku akan belajar kedokteran. Zhang Yu mengangguk. Yu Meixiu berpikir sejenak, dan sedikit ragu-ragu, tapi, aku membaca berita. Mudah bagi seorang pasien untuk dipukuli oleh seorang dokter. Bagaimana jika itu rusak? Aku tetap tidak ingin belajar kedokteran. Baiklah, dengarkan dirimu. Benar sekali, kalau kamu tidak belajar itu, administrasi bisnis atau apalah, tidak akan. Jadilah bos atau apalah di masa depan. Tidak akan mudah untuk dipukul. Tapi administrasi bisnis adalah seni liberal. Tapi sains adalah spesialisasi. Oh, itu saja. Aku benar-benar tidak tahu. Sebenarnya, kurasa begitu. Mungkin kombinasi seni dan sains tidak diperlukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin aku belajar administrasi bisnis? Atau haruskah aku bertanya? Itu yang kukatakan. Jangan dengarkan aku bicara. Sebenarnya, kamu bisa belajar apa saja. Ibu mendukungmu. Jika kamu menyukainya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bisakah kamu diterima di Taman Biru dan Putih? Sepotong kue. Kenapa, Ibu? Apakah kamu ingin aku tumbuh di Taman Biru dan Putih? Tentu saja kupikir, apakah ada orang tua di dunia ini yang tidak suka membiarkan putranya pergi ke Taman Biru dan Putih? Itu sekolah tertinggi kita di negara ini. Tidak apa-apa, kalau begitu, aku tinggal pilih jurusan dari Taman Biru dan Putih. Ketika Yu Meixiu mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi gembira. Baginya, tidak masalah apa yang dipelajari putranya. Kuncinya adalah sekolah mana yang bisa kamu masuki. Biru dan Putih besar, itu adalah sekolah tertinggi di negara ini. Memikirkan kemampuan putranya untuk masuk ke universitas terbaik, dia tidak bisa lebih gembira lagi. Zhang Yu sangat senang melihat Yu Meixiu, dan tentu saja dia sangat puas kepadanya. Tidak masalah jurusan apa yang kamu ambil, selama kamu bisa membuat ibumu bahagia, inilah yang paling dia inginkan. Keesokan harinya, Zhang Yu, yang ingin pergi bermain game dengan Zhao Zijun, secara tidak sengaja menerima telepon dari Yan Bo. Zhang Yu menjawab telepon dan kemudian tertawa, Yan Lao. Mengapa kamu mau meneleponku? Zhang Yu, apakah ujian masuk perguruan tinggimu sudah selesai? Sudah berhari-hari. Kalau begitu datanglah ke konservatori. Pergi ke sekolah musik. Apa? Tentu saja sekolah. Dengan bakat musikmu, tidak belajar musik, bukankah itu terlalu boros? Tapi masalahnya adalah, aku tidak ingin belajar musik. Ketika Yan Bo mendengar ini, dia hampir tidak memutar hidungnya, anakmu. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Bagaimana dengan belajar musik? Musik adalah salah satu pencapaian artistik paling cemerlang dalam masyarakat manusia. Itu adalah kunci untuk membuka jiwa manusia. Hahaha, Yan Lao, apa yang kau katakan benar-benar masuk akal. Tapi intinya aku benar-benar tidak ingin belajar. Lalu apa yang ingin kau pelajari? Yan Bo bertanya balik. Aku belum memutuskan. Namun, aku harus pergi ke Biru dan Putih atau nenek. Itu terutama niat ibuku. Aku harus mendengarkan ibuku. Yan Bo mendengar apa yang dipikirkannya dan berkata, itu saja. Aku akan memberimu nama untukmu di konservatorium, dan kau akan pergi ke Taman Biru dan Putihmu. Itu saja, maksud Yan Lao kau ingin aku berlari di kedua ujungnya. Aku khawatir aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak butuh kamu untuk berlari di kedua sisi. Sisi ini adalah sebuah nama. Bahkan jika kamu tidak datang suatu hari, kamu akan lulus pada akhirnya. Hahaha, Yan Lao, apakah kamu sangat ingin aku pergi ke konservatori? Kamu pikir aku pikir, aneh bahwa anakmu terlalu berpengaruh di dunia sekarang. Kamu tidak datang ke konservatori untuk menamainya, tetapi ini adalah sebuah pukulan terhadap sistem pendidikan musik domestik kita. Ini, jangan berhenti di sini atau di sana. Kamu tidak perlu datang ke kelas, kamu hanya perlu menamainya. Kualifikasi akademisnya sama dengan Baikai, apalagi yang menurutmu tidak memuaskan. Setelah 2 tahun, aku akan mengatur pembacaan berkelanjutan magister dan doktoral. Semua hal yang baik akan membebaskan anakmu. Kamu masih mendukungku. Petik 2. Apakah kamu benar-benar membutuhkanku untuk pergi ke kelas? Aku mengatakan semuanya. Kamu masih tidak percaya. Profesi seperti apa yang kamu rencanakan untukku? Tentu saja jurusan komposisi.
Bukankah bakatmu terbuang sia-sia di profesi lain? Baiklah, kalau begitu, Tuan Yan, atur saja. Baiklah, kalau sudah selesai sekolah dan jurusanmu, ceritakan padaku. Aku akan membantumu mengatur semuanya di sini. Oke, tutup telepon. Zhang Yu tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Zhang Yu tidak punya ide untuk belajar musik, sekarang sulit. Dan seseorang memberinya ijazah tanpa imbalan, jadi mengapa tidak melakukannya? Saat hari-hari ketika hasil ujian diumumkan semakin dekat, saraf mahasiswa baru yang telah mengendur beberapa saat, menegang lagi. Karena beberapa orang di Zhao Zijun merasa sedikit gugup, mereka menarik sisanya keluar untuk bermain game untuk meredakan ketegangan. Suatu hari, ketika beberapa orang sedang bermain, ponsel di desktop Zhang Yu tiba-tiba bergetar. Zhang Yu mengambilnya dengan santai dan mengikutinya sejenak. Panggilan itu adalah nomor yang aneh, tetapi nama di sana sedikit mengejutkannya. Bagaimana situasinya? Bos, ada orang di atas. Cepat, panggil dia. Zhao Zijun di samping berteriak dengan tergesa-gesa. Tembakan musuh sangat dahsyat. Bos, kita ditekan. Wu Jie juga berteriak. Aku tidak akan melakukannya. Siapa yang akan menyelamatkanku? Ge Wenhui berkata dengan cepat. Aku juga sudah selesai. Su Yiming mengikuti dengan kesal. Aku juga jatuh. Hanya bos dan pria gemuk itu yang tersisa. Zhao Zijun juga terdiam. Aku juga ditekan. Bos, Wu Jie berkata, dan berbalik untuk melihat Zhang Yu dengan tergesa-gesa. Bos. Bos, untuk apa kau jongkok? Seolah-olah Zhang Yu tidak mendengarnya, dia terus mengutak-atik ponselnya di sana. Zhao Zijun di satu sisi mendongak dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika dia melihat nama penelepon di layar ponsel Zhang Yu, dia menatap lagi dan berkata, aku mengandalkan. Kantor penerimaan mahasiswa Beijing menelepon bos. Apa? Ketika Wu Jie, Ge Wenhui, dan Su Yiming mendengar ini, mereka buru-buru menjatuhkan komputer dan datang bersama. Saya mengandalkan. Itu nomor telepon kantor penerimaan mahasiswa Gyeonggi. Itu nama resmi yang terdaftar. Beberapa orang terkejut saat melihat ini. Bos, cepat. Wu Jie bergegas. Hei, yang mana? Zhang Yu menempelkan gagang telepon di telinganya. Halo, apakah Anda Zhang Yu dari sekolah menengah pertama Zhonghaino? 1. Saya. Halo, nama keluarga saya Song. Itu kantor penerimaan mahasiswa Universitas Gyeonggi. Selamat kepada Zhang karena memenangkan tempat pertama dalam sains di provinsi tersebut dengan skor bagus 749 poin. Apakah nilainya sudah keluar? Sudah keluar, hanya saja belum diumumkan. Saya ingin bertanya di mana Zhang sekarang. Bagaimana kalau kita bertemu? Saya bermain game di kafe internet. Anda kirimi saya lokasinya, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Maaf, saya belum memutuskan sekolah mana yang akan dipilih. Jadi saya ingin memikirkannya terlebih dahulu. Lebih baik tidak memilih. Kalau begitu, kamu harus meluangkan waktu untuk memahaminya. Kondisi pengajaran di sekolah kita sangat bagus. Aku akan membuatmu puas. Ini, selama percakapan, Zhang Yu merasakan ponselnya bergetar lagi. Aku mengangkatnya dan melihatnya, mendorong sambungan telepon, berkata, maaf, Guru Song. Aku menelepon lagi. Jangan khawatir. Kamu di mana? Aku akan mengirim seseorang ke sana. Mari kita bicara langsung. Zhang Yu tidak punya pilihan selain melaporkan lokasi kafe internet pihak lain, dan kemudian menutup telepon ketika pihak lain berulang kali meminta untuk tidak pergi. Kemudian telepon bergetar lagi. Caler ID juga ditandai secara resmi. Kantor penerimaan mahasiswa baru Universitas Biru dan Putih. Wow, bahkan kantor penerimaan mahasiswa baru Biru dan Putih pun menelepon. Wu Jie terkejut lagi saat melihat situasi itu. Halo, Zhang Yu hanya bisa memilih untuk menyambung lagi. Halo, bolehkah saya bertanya Zhang Yu? Siswa SMP pertama. Ucapan pembuka yang sama. Ya, saya. Selamat kepada teman sekelasmu Zhang Yu. Saya dari kantor penerimaan mahasiswa Universitas Tsinghua di Provinsi Dongxing. Nama keluarga saya Cui. Anda bisa memanggil saya Guru Cui. Tuan Cui, ada yang salah. Itu dia. Siswa Zhang Yu memenangkan tempat pertama dalam sains provinsi Anda dengan 749 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi ini. Jadi saya ingin bertemu dengan siswa Zhang. Mari kita bicara sebentar. Tidak apakah Anda tahu apakah teman sekelas Zhang punya waktu? Tidak ada waktu sekarang.
Karena saya akan keluar sebentar. Saya bisa bertanya, apakah ini kantor penerimaan mahasiswa sekolah lain? Apakah Anda sudah bertemu? Ya, seorang guru dari Universitas Gyeonggi baru saja membuat janji dengan saya. Anda di mana? Saya akan menemui Anda di sana. Saya sudah membuat janji dengan seseorang. Takutlah apa yang kamu takutkan. Kamu adalah mahasiswa sains. Jurusan sains dan teknik terbaik di negara ini adalah Universitas Biru dan Putih kita. Jurusan sains dan teknik di Gyeonggi sama sekali tidak dihitung. Tentang ini, mahasiswa Zhang, kamu tidak mungkin bingung. Aku belum memutuskan sekolah mana yang akan dituju sekarang. Masih mempertimbangkan. Kalau begitu kamu harus tahu lebih banyak sebelumnya. Benar, di mana kamu? Aku akan pergi ke sana, kita ada sesuatu untuk bertemu. Zhang Yu tidak punya pilihan selain saling memberitahu lokasi kafe internet. Pada saat yang sama, dalam instruksi berulang dari pihak lain, pastikan untuk menunggu sampai kamu jatuh. Tutup telepon. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bos, sebagian besar bunga biru putih memanggilmu. Apakah nilainya keluar? Keluarlah. 749. Sains pertama di provinsi ini. Itu nilai sempurna. Kamu terlalu hebat, bos. Tentu saja, beberapa orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Aneh. Zhang Yu mengerutkan kening dan menggaruk dagunya, berbisik, mengapa kamu memberiku 1 poin? Beberapa orang di sekitar mendengar ini tampak terdiam. Tak lama kemudian, nada dering lain berbunyi lagi. Ge Wenhui mengangkat telepon dan melihatnya, menempelkannya di telinganya, dan berkata, Ayah. Oh, benarkah? Berapa banyak poin yang aku ambil? Oke, aku tahu sekarang. Aku akan bergegas kembali secepatnya. Wu Jie melihat Ge Wenhui menutup telepon dan buru-buru berkata, Lao Ge, skormu sudah keluar. Ge Wenhui mengangguk dan berkata, iya. Sekarang kantor penerimaan mahasiswa baru biru dan putih telah memanggil ayahku. Ayahku mengizinkanku pulang sekarang juga. Berapa banyak poin yang kamu ambil? Wu Jie bertanya, 721. Ge Wenhui berkata, omong kosong. Beberapa orang dari Wu Jie mengacungkan jempol. Zhang Yu berkata, cepat kembali. Tentukan sekolah mana yang akan dituju dan katakan sesuatu di grup. Oke, bos, aku pergi dulu. Ge Wenhui dan Zhang Yu menyapa dan segera berbalik. Wu Jie melihat punggung Ge Wenhui menghilang, tiba-tiba teringat sesuatu, melihat beberapa orang di sekitarnya, dan berkata, aku tidak tahu bagaimana wakil kelas dan komite akademik mengerjakan ujian mereka. Zhao Zijun berkata, apakah kamu harus mengatakan itu? Kantor penerimaan mahasiswa baru Universitas Biru dan Putih pasti memanggil mereka sekarang. Lu Zikuan mendengar ini dengan ekspresi iri, dan berkata, lihatlah orang-orang. Nilai kita belum ditulis. Kantor penerimaan mahasiswa baru universitas ternama lainnya sudah datang ke pintu. Jadi manusia lebih baik daripada manusia. Zhao Zijun tersenyum tak berdaya, wakil Lao Ge, mereka semua adalah pelajar. Bos bahkan lebih seperti dewa. Kami tidak iri. Ah, ngomong-ngomong, Zhao, apakah kamu kenal orang-orang di kantor penerimaan mahasiswa baru? Apakah kamu tahu nilai kita? Wu Jie tiba-tiba datang dengan sedikit minat. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Zhao Zijun memutar matanya, tentu saja. Aku tidak tahu, kita hanya beberapa ikan campur. Siapa yang peduli berapa banyak skor ikan campur? Jadi mari kita jujur, biarkan sekolah mendapatkan hasilnya. Di waktu berikutnya, meskipun beberapa orang melanjutkan pertempuran lagi, mereka tidak begitu peduli untuk bermain. Setelah beberapa saat, telepon Zhang Yu berdering lagi. Setelah Zhang Yu terhubung, dia mengucapkan beberapa patah kata singkat, lalu menutup telepon, mengikuti kata-kata itu kepada Wu Jie, orang-orang Gyeonggi ada di sini. Di luar kafe internet, kamu terus bermain, biarkan aku keluar, aku tidak akan bermain lagi. Aku akan pergi keluar bersamamu untuk melihat. Wu Jie menjatuhkan komputer dan berdiri. Melihat ini, Zhao Zijun mengerutkan kening. Gendut, apa yang kamu lakukan di luar sana? Orang-orang mencari bos, bukan kamu. Wu Jie berkata, saya akan lihat saja. Selain itu, bos juga juara Yuan Long. Bagaimana mungkin tidak ada momentum di belakang kuda tunggangan tanpa teman sekelas? Saya juga ingin menindaklanjuti. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Lu Zikuan juga menunjukkan ekspresi tertarik saat ini.
Tidak masalah. Atau pergi bersama. Pokoknya, sudah pergi, kata Zhang Yu. Melihat ini, Zhao Zijun dan Su Yiming mengangguk, dan meninggalkan kafe bersama Zhang Yu. Beberapa orang dari Zhang Yu meninggalkan kafe internet, dan beberapa orang di jalan menyambut mereka bersama-sama. Sebagai orang pertama, mereka telah melihat foto-foto di tiket masuk Zhang Yu, dan mengulurkan tangan dan tertawa, Anda adalah Zhang Yu. Halo, nama saya Song Yu, dan saya adalah pemimpin tim penerimaan kantor penerimaan Universitas Gyeonggi di Dongxing. Halo, pemimpin Song. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Hehehe, tidak perlu memanggil ketua tim. Kau bisa memanggilku Tuan Song. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, pertama-tama, selamat atas juara pertamamu di bidang sains di Dongxing. Dan kau tidak hanya memenangkan juara pertama, tetapi juga memecahkan rekor provinsimu. Sains terbaik, terima kasih. Tidakkah kau tahu apa yang terjadi pada Guru Song? Itu saja, mengingat prestasi akademik Zhang Yu yang luar biasa, aku sekarang mewakili Universitas Gyeonggi dan mengundangmu untuk mengunjungi universitas kami. Aku ingin tahu apakah Zhang Yu punya waktu. Apa hebatnya dada? Zhang Yu belum menjawab, sebuah suara tiba-tiba datang. Song Yu mengerutkan kening ketika mendengar suara itu. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang datang. Cui Zengtong membawa dua orang bersama-sama dan datang. Aku tidak melihat Song Yu di sampingku ketika aku datang ke sini, tetapi aku mengulurkan tangan ke Zhang Yu dan tersenyum. Kamu pasti teman sekelas Zhang Yu. Halo, perkenalkan dirimu, aku Cui Zengtong, Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Universitas Tsinghua di Provinsi Dongxing. Halo Guru Cui. Zhang Yu juga tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain. Cui Zengtong tertawa, selamat kepada Zhang Yu karena memenangkan tempat pertama dalam sains di provinsi ini. Benar, saya ingin mengundang Zhang Yu atas nama Universitas Biru dan Putih kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan perkemahan musim panas biru dan putih kami. Saya ingin tahu apakah Zhang Yu punya waktu. Song Yu mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan dan berkata, saya bilang Lao Cui. Mari kita lakukan sesuatu terlebih dahulu, datanglah terlebih dahulu, oke. Tidakkah kamu melihat bahwa kami telah mengundang Zhang Yu terlebih dahulu? Jadi apa? Cui Zengtong tersenyum acuh tak acuh, kamu baru saja bertanya terlebih dahulu. Orang-orang Zhang Yu belum setuju. Dan perkemahan musim panas biru putih kami memiliki banyak program dan program yang kaya. Setiap orang yang telah berpartisipasi berkata oke. Zhang Yu, ayo bergabung. Saya berjanji, saya tidak akan pernah mengecewakanmu. Petik 2. Song Yu mendengar kata-kata itu, wajahnya tidak dicukur, aku bilang Lao Cui. Kamu benar-benar bisa mengacaukannya. Perkemahan musim panas rusak, kamu tidak bisa tersipu jika kamu mengacaukannya seperti ini. Zhang Yu, perkemahan musim panas macam apa yang dia katakan pada dasarnya itu bodoh. Sekolah kami juga memiliki perkemahan musim panas. Tetapi saya mengaturnya untuk Anda. Tetapi saya secara khusus mengundang Anda untuk ditemani oleh seseorang sepanjang perjalanan. Itu jelas tidak sebanding dengan perkemahan musim panas di sekolah dasar dan menengah. Ayo pergi ke Gyeonggi, kami pasti akan membiarkan Anda puas. Petik 2. Cui Zengtong mendengus dingin, Tuan Zhang Yu. Sebenarnya, dia tidak masuk akal. Perkemahan musim panas dan perkemahan musim panas sama sekali berbeda. Kami mempersiapkannya untuk Anda. Perkemahan musim panas elit yang benar-benar diatur. Semua orang yang berpartisipasi di sini adalah elit siswa sekolah menengah kedua. Guru-guru profesional memimpin tim dan dapat membawa Anda ke departemen yang ingin Anda minati. Anda bahkan dapat mengatur agar Anda menjadi mentor populer untuk departemen yang ingin Anda temui. Anda perlu mengenal banyak dari mereka orang-orang, banyak bidang profesional adalah ahli yang tidak ada duanya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Song Yu buru-buru berkata, siswa Zhang Yu. Jangan dengarkan dia, mereka yang dia katakan semuanya adalah bola meriam. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tsinghua memiliki sangat sedikit tempat di Dongxing tahun ini. Kamu memiliki banyak jurusan, tidak dapat melaporkannya. Ketika dia menipu kamu, akan ada begitu sedikit jurusan untuk dipilih, dan kamu bahkan tidak akan bisa menangis pada akhirnya. Tidak seperti nenek kita, kuota pendaftaran utama tahun ini ada di Provinsi Dongxing. Kami memiliki banyak kuota jurusan. Itu sebabnya kami adalah sekolah terbaik untukmu. Benarkah?
Apakah tidak mungkin untuk memilih profesi untuk siapapun? Zhang Yu mengatakan ini, dan menatap Cui Zengtong dengan aneh. Cui Zengtong tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, itu agak membatasi bagi orang biasa. Tetapi kamu berbeda, jadi yakinlah. Bahkan jika tidak ada tempat, sekolah akan menyediakan tempat untukmu. Zhang Yu, kamu adalah seorang sains. Berbicara tentang jurusan sains, Universitas Biru dan Putih kita adalah sekolah terbaik di negara ini. Dalam hal ini, pertimbangkan sekolah lain, dan hal terakhir yang kamu kehilangan adalah kamu mengerti. Ini, Zhang Yu mengerang, lalu mengangguk, dan berkata, itu masuk akal. Hahaha, jadi pergilah ke Biru dan Putih. Bagimu, sekolah lain tidak layak dipertimbangkan. Cui Zengtong dengan bangga berkata, Zhang Yu, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Song Yu buru-buru menyela, kami memiliki banyak jurusan sains dan teknik di Gyeonggi. Banyak jurusan yang tidak ada duanya di negara ini. Biru dan kami sama sekali tidak selevel. Yang lebih penting adalah sekolah sains dan teknik murni hampir semuanya laki-laki. Kami di Gyeonggi, tetapi sekolah seni dan sains liberal, ada banyak bunga jurusan dan bunga sekolah yang indah. Terus terang, itu adalah surga bagi pria. Hehehehe, beberapa orang di sekitar tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar ini. Di mata beberapa orang, Song Yu menggerakkan gadis-gadis cantik untuk merayu Zhang Yu. Dapat dilihat bahwa dia masih sangat mementingkan Zhang Yu, sekolah yang sudah lama tidak dia lihat. Meskipun Wu Jie tidak tertawa, mereka semua menunjukkan ekspresi ketertarikan. Sebenarnya, bagi para siswa sekolah menengah ini, perguruan tinggi adalah tempat yang mudah untuk menghasilkan buah cinta. Jika Anda dapat memilih, tentu saja, ada banyak wanita muda dan saudara perempuan yang cantik, yang lebih cocok untuk eksplorasi dan pengembangan. Zhang Yu sedikit menangis. Dia sudah terbiasa dengan kecantikan, dan dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Cui Zengtong mendengar wajah ini berkedip dan berkata, aku bilang Lao Song. Kamu agak tidak tahu malu untuk mengatakan itu. Siapa yang bilang bunga biru dan putih kita tidak cantik? Apakah kamu lupa bahwa saudari teh hitam adalah bunga sekolah biru dan putih kita? Berbicara tentang kecantikan, kalian seperti Gyeonggi bukanlah lawan kita, oke. Itu masalah ratusan nyawa. Kamu masih datang dan berkata. Selain itu, maksudku rata-rata. Mengerti, bahkan rata-rata, kami lebih baik darimu dalam hal biru dan putih. Dalam hal kecantikan gadis-gadis, gadis-gadismu di Gyeonggi datang ke biru dan putih kita, dan kamu bahkan tidak bisa masuk 20 besar. Kamu mengerti, kamu bisa mendapatkannya. Kalau begitu, orang-orang biru dan putihmu tidak akan bisa masuk 50 besar dari kami di Gyeonggi. Kalau begitu, kamu bahkan tidak memiliki 100 teratas. Kalian, Zhang Yu menangis dan tertawa saat melihat situasi itu, dan buru-buru menyela keduanya yang hendak bertengkar, berkata, ya. Oke, dua guru, tolong jangan bertengkar. Ayo lakukan ini. Mengenai sekolah yang akan dituju, aku masih memutuskan tidak. Aku masih harus pulang untuk membicarakannya dengan ibuku. Ketika aku sudah punya keputusan, hubungi keduanya lagi. Bisakah kalian melihatnya? Ketika Song Yu mendengar ini, dia terdiam. Sebaliknya, Cui Zeng melirik sedikit dengan tidak senang. Cui Zengtong berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa. Tapi ketika kamu pulang, sebaiknya beritahu ibumu dengan jelas, sekolah sains dan teknik terbaik, kita biru dan putih. Jangan lupakan itu. Song Yu buru-buru berkata, Zhang Yu, sains dan teknologi kita di Gyeonggi adalah yang terbaik di negara ini. Mereka lebih baik daripada biru dan putih. Jangan lupa beritahu ibumu dengan jelas. Sudah selesai. Aku ingat. Zhang Yu mengangguk tanpa daya, dan berkata, dua guru sedang sibuk denganmu. Aku akan menghubungimu ketika aku punya berita. Setelah itu, beberapa orang meninggalkan Wu Jie dan berkata sekilas, ayo pergi. Zhang Yu, jangan lupa pilih biru dan putih. Zhang Yu, pastikan untuk pergi ke Gyeonggi. Cui Zengtong dan Song Yu berteriak serempak. Saling melirik, pada saat yang sama, dan berbalik dan pergi. Song Yu masuk ke mobil, masih bersenandung. Meskipun dia telah memastikannya sejak lama, sekarang dipastikan lagi bahwa orang yang paling dia benci dalam hidup ini adalah Cui Zengtong. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kopilot itu berbalik. Apakah Anda sudah menelepon dan bertanya?
Bagaimana dengan pilihan teratas? Tidak, tetapi seharusnya tidak ada masalah. Beberapa orang itu adalah mahasiswa seni liberal. Orang-orang biru dan putih seharusnya bukan lawan kita. Kuncinya adalah Zhang Yu ini. Ini, Song Yu mengangguk, mengingat sesuatu lagi, dan berkata, ya. Yayasan Zhang Yu ini, apakah Anda pernah bersekolah? Beberapa menteri dari serikat mahasiswa telah pergi. Seharusnya akan segera ada berita. Ya, Song Yu mengangguk, baru saja ingin mengatakan sesuatu, dering telepon menginterupsinya. Song Yu mengambil telepon genggamnya dan melihatnya. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia buru-buru menyambung, berkata, Direktur Ji. Saya Song Yu. Benar, saya memang di kota Zhonghai sekarang. Apakah Anda sudah mendengarnya? Ya, kota Zhonghai memang melahirkan juara super kali ini. Saya bergegas dari ibu kota provinsi begitu mengetahui berita itu. Tetapi orang-orang biru putih juga datang ke sini. Mengacaukan semuanya. Tetapi tidak, anak itu adalah mahasiswa sains, jadi mereka memiliki kelebihan. Apa, maksudmu Zhang Yu, benar-benar palsu? Apa, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya mengatakan, ini tidak mungkin. Dia hanya seorang siswa SMA. Oh, aku tahu, aku diminta untuk menyelidiki. Pesan-pesan ini seharusnya segera dikonfirmasi. Apakah kamu datang sendiri? Tidak perlu. Oh, aku tahu, aku mengerti, aku akan mengaturnya. Jangan khawatir, aku akan menatap Zhang Yu, dan tidak akan pernah membiarkan orang-orang biru putih itu masuk ke dalam lubang. Petik 2. Tutup telepon. Song Yu langsung mengerutkan kening. Tampaknya berita dari atasannya terlalu mengejutkan, dan dia belum sepenuhnya menyerapnya sampai sekarang. Ketua, apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Direktur Ji baru saja menelepon. Siswa bernama Zhang Yu adalah pemenang penghargaan Golden Plum. Penghargaan Golden Plum Blossom. Penghargaan sastra itu. Penghargaan Golden Plum Blossom. Sial, selain penghargaan Golden Plum, yang mana? Tapi penghargaan Golden Plum, bukankah semuanya seharusnya diberikan kepada beberapa orang tua? Bagaimana aku tahu? Mungkin orang tua itu sudah kehabisan. Dan Direktur Ji mengatakan bahwa Zhang Yu tidak hanya memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom. Dia juga telah memenangkan banyak penghargaan musik dalam negeri. Kudengar dia juga anggota Asosiasi Musisi Nasional dan anggota Asosiasi Penulis Negara. Aku mengandalkan. Tidak, anak itu terlalu mesum. Hampir semua orang di dalam mobil terkejut. Meskipun mereka juga terbiasa melihat orang jenius, tetapi untuk pertama kalinya orang jenius menjadi seperti ini. Mereka telah mendengar untuk pertama kalinya bahwa tidak heran bahkan para pemimpin sekolah tahu tentangnya. Song Yu mengerutkan kening, memikirkannya, mengangkat telepon, dan memutar nomor lagi. Hai. Saya Song Yu. Saya meminta Anda untuk pergi ke sekolah menengah pertama untuk menanyakan tentang Zhang Yu itu. Bagaimana kabarmu? Oh, ada apa? Jadi anak itu benar-benar anggota Asosiasi Komposisi dan Musik Nasional. Apa, Anda mengatakan itu? Dia masih merupakan sejumlah peraih medali emas di Olimpiade Provinsi. Oh, saya tahu. Benar. Apakah Anda mencari tahu di mana dia tinggal? Belum menemukannya. Saya tidak peduli. Direktur Ji akan datang menemui Zhang Yu secara langsung. Jadi Anda harus bertanya di mana keluarga anak itu tinggal sebelum malam ini. Anda tahu. Petik 2. Song Yu menutup telepon, mengerutkan kening. Beberapa orang di dalam mobil melihat beberapa mata besar dan mata kecil. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mudah untuk ditangani. Saya pikir anak itu hanya pengganggu sekolah. Tetapi segalanya lebih rumit sekarang dari yang diharapkan. Direktur Ji akan datang ke Provinsi Dongxing untuk mengundangnya secara langsung. Tapi anak itu mahasiswa sains. Dan menurutku dia tampaknya tertarik dengan sisi biru dan putih. Masalahnya di sini. Kalau anak itu memilih spesialisasi yang bisa kita miliki, tidak apa-apa. Kalau kita memilih spesialisasi yang tidak kita miliki, itu sungguh tidak mudah. Benar, aku tidak tahu apa saja persyaratan keluarga anak itu. Kalau tidak, mari kita mulai dengan bonus masuk. Tidak, kita punya bonus. Orang-orang juga punya bonus, dan mereka tidak kurang dari kita. Kalau Cui Zengtong tidak tahu detail anak itu, mungkin lebih mudah untuk membicarakannya. Tapi Cui Zengtong bukan orang bodoh, dia pasti tahu. Kalau begitu kita tidak ada hubungannya. Song Yu terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya, dan berkata,
sekarang sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai direktur datang. Cui Zeng duduk di mobil dengan banyak panggilan telepon bola-balik. Setelah menutup telepon, dia menggaruk dahinya dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan berkata, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka ini. Zhang Yu benar-benar bukan orang biasa. Ya, dia hanya seorang siswa sekolah menengah. Ada begitu banyak gelar hebat. Untuk mengatakan bahwa situasi ini belum pernah ditemui sebelumnya. Aneh, kamu mengatakan Zhang Yu ini sangat kuat, mengapa sekolah mereka tidak mengajukan jaminan pengiriman? Ya, sekolah siswa jenius ini terburu-buru untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Cui Zengtong berkata dengan ekspresi terdiam, apa yang aneh? Apakah kamu lupa skor anak itu? Terus terang, dia tidak peduli dengan jumlah tempat yang dijamin. Atau dia tidak ingin kuliah dengan namanya, mempengaruhi reputasi masa depan. Benar lagi, oleh pemimpin tim, kamu mengatakan bahwa Zhang Yu, haruskah kita datang ke sekolah kita? Cui Zengtong tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi seseorang bergegas ke samping dan berkata, apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Berbicara tentang sains dan teknik, kemana dia bisa pergi selain biru dan putih kita? Tetapi masalahnya adalah, sekolah kita tidak memiliki banyak tempat pendaftaran di Dongxing tahun ini. Bagaimana jika kita tidak ingin mengambil jurusan tanpa dia? Apa yang buruk tentang ini? Tidak ada tempat untuk berdesakan dari tempat lain. Siswa yang baik seperti itu, tidak mudah untuk bertemu dengannya dalam beberapa dekade. Sekolah pasti punya cara. Cui Zeng menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Bahkan dengan prestasi Zhang Yu saat ini, masuk dalam daftar 100 alumni teratas, itu sudah cukup untuk memenuhi syarat. Jadi bagaimanapun, kamu harus menariknya ke biru dan putih kita. Setelah Zhang Yu dan Wu Jie putus, mereka kembali ke rumah. Yu Meixiu kebetulan ada di rumah. Bu, hasil ujianku sudah keluar. Zhang Yu, yang menyingkirkan pakaiannya, duduk di sofa. Begitu cepat, Yu Meixiu mendengar ekspresi aneh dan berkata, aku ingat kamu bilang itu Senin depan. Yang lain akan Senin depan. Situasiku istimewa, benarkah? Berapa banyak poin yang kamu kurangi? 749. Benar, luar biasa, anakku yang baik. Yu Meixiu mendengar kegembiraan itu, memeluk Zhang Yu, dan mencium wajahnya dengan gembira. Berhenti, berhenti. Zhang Yu buru-buru menghindari serangan mendadak ibunya, dan tersenyum pahit, Bu. Kamu sekarang adalah ibu dari juara provinsi. Bisakah kamu memperhatikan sopan santunmu? Suka, kenapa? Sekarang sayapnya keras. Ibu bahkan tidak bisa menciumnya. Yu Meixiu tertawa. Tentu saja, tapi sekarang aku punya masalah, dan aku sangat membutuhkan ibumu untuk membuat keputusan akhir. Zhang Yu memulai topik. Ada apa? Yu Meixiu berkata dengan aneh. Hari ini, kantor penerimaan mahasiswa baru biru dan putih datang kepadaku. Mereka ingin aku pergi ke sekolah mereka. Kalau begitu kamu berjanji kepada mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, mereka adalah dua orang. Aku tidak bisa memiliki dua sekolah pada saat yang sama. Jadi ibu, kamu juga membantuku untuk mendapatkan ide. Haruskah aku pergi ke biru dan putih? Atau ke Grand? Ini, aku tidak punya ide. Lagi pula, bukankah kalian semua mengatakan bahwa kalian akan mengambil ide kalian sendiri terakhir kali? Tanyakan juga padaku apa yang ingin kalian lakukan. Putuskan apa yang ingin kalian pelajari. Yah, aku di bidang sains dan teknik. Alasannya adalah bahwa seharusnya lebih baik pergi ke biru dan putih. Kalau begitu kamu pergi ke biru dan putih. Ibu mendukungmu. Baris itu. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke biru dan putih. Setelah makan malam-malam itu, ponsel Zhang Yu berdering lagi. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa nomor telepon Song Yu dipilih untuk dihubungkan. Halo, Ketua Tim Song. Zhang Yu, aku tidak tahu apakah aku dekat dengan rumahmu. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi ke rumah Anda. Tuan Song, saya sudah memutuskan. Saya ingin kuliah di Universitas Tsinghua. Jadi undangan Anda ke universitas itu hanya bisa dikatakan sebagai penyesalan. Song Yu merasa cemas saat mendengar ini. Sibuk, Zhang Yu. Memilih universitas dan jurusan yang cocok adalah peristiwa besar yang memengaruhi hidup Anda bagi para siswa. Anda masih muda, Anda tidak boleh membuat keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Tuan Song, sebenarnya, saya adalah seorang mahasiswa sains,
dan merupakan pilihan yang normal untuk memilih biru dan putih. Bagaimanapun, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya pikir itu saja. Jangan tutup telepon. Jangan tutup telepon. Zhang Yu, kalau begitu saya bertanya, spesialisasi apa yang ingin Anda lamar? Komputer. Oke, itu saja. Setelah berbicara, Zhang Yu menutup telepon. Ketika Song Yu mendengar nada sibuk di telepon, dia tampak sedih. Anda perlu tahu bahwa bos Anda sudah berada di kereta di sana, dan hal-hal di sisi ini telah membuat Anda kacau. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada bosnya saat itu. Cui Zengtong di sini sudah tahu tentang keputusan Zhang Yu untuk melapor ke biru dan putih, dan dia langsung senang. Dia pikir dia akan memulai pertarungan bakat super dengan Song Yu. Sekarang sepertinya aku sudah khawatir begitu lama. Cui Zengtong ingin mengunjungi rumah Zhang Yu, tetapi Zhang Yu menolaknya. Bagi Zhang Yu, karena dia telah memutuskan untuk pergi ke biru dan putih, tidak perlu bergaul dengan Cui Zengtong di rumah Song Yu membawa beberapa orang dan berdiri di pintu keluar stasiun kereta api Zonghai Barat. Sambil melihat waktu, ekspresinya sedikit kesal. Ketua, sekarang Zhang Yu telah memutuskan untuk tidak datang ke sekolah kita. Mengapa Anda tidak menelepon dan memberitahu Direktur Ji tentang hal ini? Apakah Anda pikir saya pikir? Ketika anak itu tidak dapat mengatakan kemarin, Direktur Ji ada di dalam bus. Sudah terlambat untuk menelepon. Jika direktur keluar dari mobil dan tahu dia akan melarikan diri, bukankah dia akan marah? Song Yu berkata dengan tidak menyenangkan, seharusnya marah. Siapa yang tahu bahwa Anda sangat tidak berguna? Bahkan jika Anda tidak dapat merekrut Zhang Yu itu, siswa terbaik yang tersisa tidak direkrut. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada direktur? Ketua, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Para siswa kelas 1 di sekolah menengah pertama itu mengatakan bahwa mereka masih mempertimbangkan dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ingin duduk di tanah untuk memulai harga. Satu orang telah memutuskan untuk pergi ke Kongres Rakyat Nasional. Apa yang kami bujuk tidak ada gunanya, dan bahkan orang-orang biru putih tidak membujuk. Ada satu lagi, yang melaporkan Beijing Jing. Akhirnya, gadis bernama mau mengatakan bahwa dia akan pergi ke Xiangjiang. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki rencana sendiri. Kami tidak dapat memaksanya untuk tidak melakukannya. Buat alasan untuk mereka berdua. Kemampuan untuk menangani hal-hal terlalu buruk untuk mengimbangi para siswa serikat mahasiswa. Beberapa orang di sekitar mendengar kata-kata itu, tetapi mereka terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, satu orang tertawa dan berkata, "Ketua, jangan marah. Sebenarnya, situasi pendaftaran kami di provinsi kali ini baik-baik saja, lebih baik daripada biru dan putih. Direktur ada di sini dan seharusnya bisa menjelaskan. Semua rekrutan adalah siswa biasa. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan itu. Tidakkah kau tahu direktur yang mengatur perjalanan ini untuk siswa terbaik? Sebenarnya, tidak peduli apapun situasi pendaftarannya. Direktur dapat mengatur perjalanan ini secara langsung. Itu semua untuk Zhang Yu. Tetapi intinya adalah bahwa anak itu adalah siswa sains dan tidak menyebut jurusan sekolah kita, dan kita tidak dapat menahannya. Ya, ketua tim, kau masih akan lebih banyak berkomunikasi dengan direktur kalau begitu. Lebih baik tidak memengaruhi bonus kita tahun ini. Song Yu mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya, tetapi juga tampak tidak berdaya. Ketika kereta tidak banyak datang, pintu terbuka di pintu keluar, dan banyak orang secara bertahap keluar. Song Yu dengan hati-hati mengamati semua orang yang keluar dengan matanya, mencari target yang diinginkannya. Setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya dan menyambutnya. Direktur Ji bekerja keras. Song Yu melambai dan tersenyum menemui Ji Qiang yang datang dari kerumunan. Pimpinan Song sudah datang. Semua orang bekerja keras. Ji Qiang dan Song Yu berjabat tangan dan mengangguk. Dengan beberapa orang di sekitar mereka. Direktur, saya akan mengambil kotaknya, kata seseorang dengan tergesa-gesa. Ji Qiang mengangguk sambil tersenyum dan menyerahkan kotak itu kepada pihak lain. Pimpinan Song, bagaimana koneksinya? Song Yu mendengar ekspresi malu. Apa, ada masalah? Ji Qiang segera menemukan sesuatu yang salah. Ini sedikit masalah, tapi panas untuk berdiri di sini. Direktur, mari kita bicara di jalan, kata Song Yu. Ji Qiang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan beberapa orang berjalan bersama menuju tempat parkir.
Di dalam mobil, Ji Qiang mengangguk ketika Song Yu menceritakan kisahnya dengan jelas. Itu yang kamu katakan, situasi pendaftaran di Provinsi Dongxing jauh lebih baik daripada di biru dan putih, kan? Ya, Song Yu mengangguk, dan berkata, kuncinya adalah tempat pendaftaran utama di biru dan putih tahun ini tidak berada di Provinsi Dongxing. Jadi rata-rata, sekolah kita menerima lebih banyak orang. Lalu, pertanyaan kuncinya, apakah mereka masih harus menjadi mahasiswa terbaik? Pada dasarnya, ada beberapa universitas yang telah dipilih, dan kami telah mencoba memobilisasi sebanyak mungkin, tetapi tidak banyak harapan. Satu, juga mengatakan bahwa itu sedang dipertimbangkan, dan tidak mengesampingkan niat untuk duduk di lapangan dan memulai harga. Ji Qiang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sekarang, Departemen Pendidikan tidak diizinkan untuk mengajukan bonus penerimaan yang melebihi standar sekolah. Kami juga telah mengeluarkan pemberitahuan tahun ini sehingga kami tidak bisa terlalu terbuka. Kuncinya adalah takut akan masalah. Bonus penerimaan yang satu ini tidak boleh melebihi standar. Adapun beasiswa atau sesuatu, itu masih dapat dipertimbangkan. Petik 2. Jadi saya tidak berani membayar terlalu banyak untuk bonus di sini. Saya khawatir itu terlalu terbuka. Tampaknya ini adalah kasus dengan pihak biru dan putih. Itu benar. Jurusan apa yang ingin Anda lamar? Siswa ini yang ingin memulai dari bawah. Dengarkan ayahnya. Sepertinya dia sangat tertarik dengan manajemen keuangan. Apakah manajemen keuangan? Ji Qiang mengerutkan kening, dan berkata, ini adalah kekuatan biru dan putih. Ya, aku juga merasa sulit mendengarnya. Song Yu berkata sedikit tertekan. Zhang Yu, jurusan apa yang akan kamu lamar? Kata Ji Qiang. Dengarkan dia bahwa dia ingin melapor ke komputer. Itu masih merupakan spesialisasi yang dominan di biru dan putih. Komputer, Ji Qiang bergumam, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Song Yukai berkata, Direktur, saya masih berusaha untuk mendapatkan siswa bernama Ge Wenhui sebanyak mungkin. Bagaimana bisa dikatakan bahwa jurusan yang sama di sekolah kita juga bagus? Kuncinya adalah perlakuan yang buruk. Kamu harus berjuang untuk itu. Namun, fokusnya masih pada siswa bernama Zhang Yu. Karena siswa seperti ini mungkin tidak dapat menghasilkan satu pun selama bertahun-tahun, jika dapat ditarik ke sekolah, itu pasti akan menjadi prestasi besar bagi kita. Petik 2. Tetapi masalahnya adalah Zhang Yu. Aku telah memutuskan untuk pergi ke biru dan putih. Dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Aku khawatir hanya ada sedikit harapan. Sebenarnya, itu bukan tanpa kesempatan. Ji Qiang mengerang sebentar. Lalu maksudmu, bermaksud untuk keluar dan mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ji Qiang tersenyum dan berkata, karena dia telah menolakmu. Aku sebenarnya tidak akan pergi. Direktur, bagaimana aku bisa mendengar semakin banyak kebingungan? Song Yu berkata dengan bingung. Kesempatan itu pasti ada, meskipun ada keuntungan di sisi biru dan putih, ada juga celahnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita masih memiliki kesempatan untuk Zhang Yu ini. Ketika Song Yu mendengar kata-kata itu, dia tampak tercengang, sepertinya dia belum menemukan kesempatan di mulut Ji Qiang, apa sebenarnya yang sedang dikatakan. Tentu saja, Ji Qiang tidak akan menjelaskan kepadanya, dengan mengatakan, sebentar lagi, Anda akan menemukan beberapa kader yang bertanggung jawab untuk merekrut siswa di Serikat Mahasiswa. Saya akan berbicara dengan mereka secara langsung. Semua orang di kelas 12 dengan cepat mengetahui tentang prestasi Zhang Yu dan menelepon beberapa orang untuk memberi selamat terlebih dahulu. Sudah beberapa hari, dan sudah waktunya untuk secara resmi merilis hasil ujian masuk perguruan tinggi. Para kandidat dan orang tua dari berbagai sekolah juga ingin sekali mulai menanyakan hasil mereka. Tentu saja, hasilnya adalah beberapa orang senang dan sedih, dan hasil mereka telah mencapai atau melampaui harapan mereka. Tentu saja mereka adalah Yangge dan drama, seolah-olah tahun baru adalah sama. Bagi mereka yang gagal dalam ujian, mereka pada dasarnya mengucapkan selamat tinggal pada impian mereka. Namun, hasil kelas 12 mengejutkan seluruh sekolah menengah. Khususnya Zhang Yu, skor 1 skor penuh, tidak hanya memecahkan rekor sekolah-sekolah menengah pertama, tetapi juga memecahkan rekor provinsi-provinsi Dongxing. Pada saat yang sama, hasil Ge Wenhui, Su Qianqian, dan Tan Xiaonan juga memecahkan yang terbaik di sekolah. Kelas 12 menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu,
dan bahkan kelas roket pun Malu Li Yunliang tentu saja sangat senang, dan tidak hanya memiliki beberapa pelajar super di kelasnya. Nilai siswa lain juga sangat luar biasa. Lebih dari selusin 985, sejumlah besar 211, dan bahkan Li Jie yang terburuk juga telah menulis salinan. Nilai rata-rata 12 kelas menyegarkan catatan kelas biasa sekolah, dan bahkan dapat dibandingkan dengan kelas eksperimen. Dapat dikatakan bahwa sejak Li Yunliang menjadi guru sekolah menengah, tidak pernah seindah ini. Guru-guru lain di kelompok D juga sangat senang. Meskipun nilai-nilai kelompok yang sama rata-rata, nilai rata-rata kelompok yang sama masih bagus di bawah tarikan kelas 12. Pertemuan bonus dan pujian besar di akhir tahun tentu saja sesuatu yang dapat diharapkan. Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, sekolah segera mengatur guru-guru di setiap kelas untuk bertemu, terutama untuk mengatur siswa untuk mengisi hal-hal sukarela. Bagaimanapun, bagi sekolah, tujuan utama mereka adalah memiliki lebih banyak siswa yang mendaftar ke sekolah-sekolah terkenal. Selain itu, baik jumlah siswa terbaik maupun nilai rata-rata siswa biasa di sekolah menengah pertama kali ini termasuk yang terbaik di provinsi tersebut, mengalahkan SMA Beitong yang merupakan pesaing lama. Ini juga merupakan situasi yang belum pernah terjadi di sekolah menengah pertama selama bertahun-tahun. Tentu saja, ini sangat penting. Li Yunliang, sebagai guru kelas yang membawa juara provinsi Yuanlang dan beberapa siswa terbaik, merupakan fokus utama sekolah, dan ia memintanya untuk menindaklanjuti beberapa orang untuk mengisi hal-hal sukarela. Li Yunliang tentu saja berjanji. Karena baginya, Zhang Yu adalah muridnya yang dibanggakan, jadi ia tentu saja harus berdiri di jabatan terakhirnya. Setelah rapat, Wakil Presiden Ning Qin meninggalkan Li Yunliang sendirian dan berkata ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepadanya. Tentu saja, Li Yunliang sedikit aneh. Saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan Ning Qin pada dirinya sendiri. Namun, tak lama kemudian Ning Qin memperkenalkannya kepada beberapa orang, yang dipimpin oleh seorang bermarga Ji, kantor penerimaan mahasiswa baru Universitas Gyeonggi, yang harus dikatakan mengejutkan Li Yunliang. Universitas Gyeonggi, tetapi merupakan unit deputi negara, bahkan jika direktur kantor penerimaan ditempatkan di Provinsi Dongxing, itu juga merupakan kader yang besar. Orang-orang akan datang untuk melihat guru kelas yang begitu kecil secara langsung, yang pasti akan membuat Li Yunliang sedikit tulus dan takut, dan hatinya sedikit kurang. Beberapa orang membuatnya sederhana, dan Li Yunliang perlahan mendengar sedikit. Ternyata Putri Ning Qin adalah mahasiswa pasca sarjana di Universitas Gyeonggi. Sebenarnya, dia sudah mendengar ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa Putri Ning Qin bermaksud untuk tetap bersekolah. Jadi dengan kata lain, Ning Qin berharap dia dapat melakukan sedikit kebaikan untuk Direktur Disiplin Universitas Gyeonggi dan membiarkan pihak lain mengambil kebaikannya. Kepala sekolah meminta tugas, dan Li Yunliang tentu saja tidak berani menolak. Dan dari sudut pandangnya, dia hanya menggerakkan mulutnya, dan tampaknya Direktur Disiplin tidak memberi banyak tekanan pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika menjadi lebih baik, maka Ning Qin akan berutang budi pada dirinya sendiri, yang pasti akan sangat membantu perkembangannya di masa depan di sekolah menengah pertama. Segera, waktunya telah tiba untuk mengisi formulir sukarela. Pada hari pertama menjadi sukarelawan, Li Yunliang memanggil semua orang di kelas yang memenuhi syarat untuk 985 ke sekolah. Dikatakan bahwa mereka menjadi sukarelawan untuk mereka secara seragam. Sebenarnya, ini juga merupakan pengaturan sekolah untuk menghindari masalah dan kesulitan yang disebabkan oleh operasi pribadi yang tidak tepat. Selain Tan Xiaonan di kelas, pada dasarnya semua akan masuk ke 985, tetapi jurusannya berbeda. Ge Wenhui akhirnya membuat keputusan dan memutuskan untuk mendaftar di jurusan manajemen keuangan biru dan putih. Li Yunliang tidak keberatan dengan ini. Menurutnya, jurusan manajemen keuangan biru dan putih menempati urutan pertama di negara ini, dan wajar jika ingin mempelajari manajemen keuangan. Namun, saat ini Li Yunliang paling peduli dengan urusan Zhang Yu. Yang lain masih menunggu sampai mereka mengajukan diri untuk melapor kepada Zhang Yu. Li Yunliang membuka laptopnya, terhubung ke internet, dan memanggil Zhang Yu di depannya, dan berkata, "Zhang Yu, universitas mana yang ingin kamu laporkan?" "Jurusan komputer di Universitas Biru dan Putih. Jurusan populer yang bagus. Oke, kamu duduk di sini untuk beroperasi." Zhang Yu mengangguk,
duduk di depan komputer, dan masuk ke sistem pelaporan relawan ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Dongxing sesuai dengan perintah Li Yunliang, memasukkan nomor ujiannya, mengubah kata sandinya, dan masuk ke halaman web pendaftaran. Namun, ketika Zhang Yu membuka halaman Universitas Qinghua, terjadi masalah. Hanya ada informasi yang tersebar di antarmuka, yang pasti membuat Zhang Yu bingung. Nona Li, ada apa? Zhang Yu menatap Li Yunliang. Seharusnya itu jurusan pilihanmu. Biru dan putih tidak memiliki rencana pendaftaran di provinsi kami. Tetapi mereka yang berbaju biru dan putih berkata, saya bisa memilih yang profesional. Zhang Yu berkata dengan aneh. Itu tidak mungkin. Mereka tidak punya rencana pendaftaran, bagaimana mungkin kamu memilihnya? Benar, apakah karena kamu salah paham dengan maksud mereka? Mereka mungkin ingin kamu mendaftar jurusan seni liberal atau setelah SIF, dan kemudian membantumu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, apa maksudmu? Itu maksudnya, ketika mereka ingin memberimu jurusan, mereka akan memberimu jurusan. Lalu aku terus memikirkan komputer. Sulit untuk mengatakannya, pada saat itu berkas-berkasmu ada di tangan mereka. Jurusan mana yang ingin kamu tekuni tergantung pada apa yang dipikirkan orang lain, kamu tidak dapat memutuskan. Zhang Yuonyan tertekan, dan dia mengklik dengan tetikus untuk melihat bahwa dia tidak menyukai beberapa jurusan yang cocok. Dengan sains, apakah benar bahwa kamu benar-benar perlu mendaftar untuk profesi yang tidak kamu sukai, dan kemudian membantu dirimu menyesuaikan diri di sana? Memikirkan hal ini, Zhang Yu berkata, Tuan Li, saya tidak tahu apakah saya tidak menyukai jurusan saya setelah masuk sekolah, dapatkah saya berubah? Kamu bisa mengubahnya, kamu hanya perlu mengikuti ujian. Tentu saja, aku tahu bahwa ujian itu mudah bagimu, tetapi kuncinya adalah masalah. Lagi pula, bukankah anakmu paling takut pada masalah? Zhang Yuonyan tertekan, dan berkata, kenapa? Aku akan memanggil guru di kantor penerimaan mahasiswa baru biru dan putih untuk bertanya. Li Yunliang mendengar kata-katanya dan mengalihkan pandangannya, dan berkata, Zhang Yu, jangan salahkan aku karena bertanya. Apakah kamu tidak ingin belajar komputer? Mengapa kamu harus melapor ke biru dan putih? Tidak apa-apa untuk melapor ke Beijing. Gyeonggi, Zhang Yuonyan mengerutkan kening. Tapi Gyeonggi adalah mahasiswa seni liberal yang kuat. Aku jurusan sains, bukankah seharusnya lebih tepat untuk melapor ke biru dan putih? Hahaha, bagaimana bisa begitu? Universitas Gyeonggi adalah universitas yang komprehensif dengan sains yang kuat. Dan jurusan komputer mereka termasuk yang terbaik di negara ini. Yang terpenting adalah perbandingan departemen mereka. Baiklah, dan elektronika, jika kamu ingin pindah ke jurusan baru di masa depan, bukankah kamu punya lebih banyak pilihan? Zhang Yu mendengar ini sejenak, dan sepertinya Li Yunliang tidak masuk akal. Sebenarnya, dia tidak ingin belajar jurusan apapun, tetapi jumlah jurusan yang bisa dia pilih sekarang terlalu sedikit, dan dia terlalu acuh tak acuh. Jika dia memikirkan masalah yang mungkin timbul di masa depan, dia mungkin tidak perlu melapor ke biru dan putih. Li Yunliang merasa mungkin ada pintu ketika dia melihat situasinya, dan dia sibuk, Zhang Yu. Atau aku melihatnya seperti ini. Kamu dapat melihat nama-nama profesional yang direkrut oleh Universitas Gyeonggi di provinsi kami dalam sistem aplikasi ini. Silakan klik untuk melihat dan melihat apakah ada yang kamu inginkan. Pikirkanlah apakah itu pantas, dan tidak lebih lambat dari yang lain. Tidak apa-apa, Zhang Yu merasa tepat kepada pihak lain, meletakkan telepon di tangannya, dan membuka antarmuka profesional Universitas Gyeonggi, seperti yang diharapkan. Ada banyak jurusan yang tersedia di antarmuka Gyeonggi, dan sebagian besar jurusan terlihat bagus. Mereka benar-benar terlihat bagus di sisi biru dan putih. Lihat, ada lebih banyak jurusan di Gyeonggi. Li Yunliang berkata dengan tergesa-gesa, lihat. Orang-orang tidak hanya memiliki banyak jurusan di bidang ilmu komputer, tetapi juga banyak di bidang teknik elektronika. Saya pikir Anda dapat mempertimbangkannya. Zhang Yu mengangguk puas, kelihatannya cukup bagus. Atau, pilih Universitas Gyeonggi. Li Yunliang mengangguk tergesa-gesa, pilih saja Gyeonggi. Selamatkan diri Anda dari masalah nanti. Dengan keputusan itu, Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan mengubah sukarelawan pertama menjadi Universitas Gyeonggi. Li Yunliang merasa lega ketika melihat situasi ini. Sebenarnya, dia sedikit khawatir bahwa Zhang Yu tidak akan mendengarkan bujukan,
tetapi hasilnya lebih baik daripada memikirkannya, dan akan jauh lebih baik baginya untuk membiarkan Ningqin membimbingnya sebagai orang dewasa. Di akhir periode, Zhang Yulin mengalihkan perhatiannya. Kantor penerimaan mahasiswa baru biru dan putih masih dalam kegelapan. Sampai batas waktu pengisian aplikasi ditutup sepenuhnya, Universitas Gyeonggi telah mengambil berkas-berkas Zhang Yu. Tentu saja, Cui Zhengtong tidak bisa marah, tetapi tidak mungkin. Berkas-berkas Zhang Yu telah dibawa pergi oleh Universitas Gyeonggi, dan dia hanya bisa mencubit hidungnya untuk menyadari nasib buruknya. Semua orang di kelas 12 melapor ke universitas pilihan mereka. Dilanjutkan dengan menunggu pemberitahuan universitas yang dikeluarkan secara resmi. Wu Jie juga benar-benar terbebas, basah kuyup di kafe internet. Zhang Yu juga ditarik oleh beberapa orang dan menemani mereka makan ayam setiap hari. Lagi pula, tidak ada Zhang Yu, penembak jitu dan komandan umum sebagai pendukung, dan tingkat kemenangannya terlalu rendah. Di bawah terik matahari, matahari terbakar dan langit tak berawan. Di sebuah kantor di Teater Cina Timur, Sungai Yang Sepeng, sebuah brigade korps militer khusus wilayah militer, berdiri di jendela dan melihat antrian di taman bermain sambil meneriakkan slogan yang rapi. Dia tanpa sadar mengirim rokok di tangannya ke pintu masuk dan menyesapnya. Kemudian, mengikuti angin sepoi-sepoi, ia menghilang dari jendela. Fang Xingguo, wakil kapten, tampaknya merasa bahwa ruangan itu benar-benar terlalu membosankan. Dia mengambil rokok di atas meja dan pertama-tama memberi isyarat kepada Luo Ziming, yang juga wakil kapten di sebelahnya. Luo Ziming melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak ingin merokok. Fang Guoxing tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan korek api, dan menelan awan dan berembun. Suasana di ruangan itu sedikit membosankan, dan langit begitu menyegarkan, membentuk kontras yang sangat besar. Meskipun Luo Ziming maupun Fang Xingguo tidak berinisiatif untuk berbicara, mereka seperti Brigade Chan Jiangpeng, dan mereka tidak mudah tersinggung. Beberapa hari yang lalu, Brigade Chan Jiangpeng menemani komandan pertama wilayah militer ke wilayah militer selatan untuk diperiksa. Setelah kembali, wajah jelek Jiangpeng segera mengadakan pertemuan kader di tim, dan dia kehilangan kesabaran. Ternyata ketika Jiangpeng menemani perwira itu, ketika dia pergi untuk memeriksa komando daerah militer Guonan, dia menonton pertunjukan langsung Brigade Departemen Khusus dan tim elit daerah militer Guonan. Dapat dikatakan bahwa saya tidak tahu, saya terkejut pada pandangan pertama. Jiangpeng menemukan bahwa berbagai indikator tim elit-elit di daerah militer selatan sebenarnya berada di atas timnya sendiri. Wajah Jiangpeng begitu hilang sehingga bahkan perwira atasan yang mengetahui detail di samping menjadi jelek. Sebenarnya, Jiangpeng tidak akan memiliki masalah besar jika dia hanya menonton penampilan orang lain. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa pasukan khusus daerah militer nasional akan segera memulai kompetisi. Dalam kompetisi terakhir seluruh pasukan, tim Jiangpeng termasuk dalam level tengah. Meskipun tidak terlalu berhadapan langsung dengan atasan, tetapi tidak menamparkan di depan umum. Namun, tim elit khusus daerah militer Guonan adalah yang terakhir dalam kompetisi terakhir, pada dasarnya membuat perwira pertama kehilangan muka. Saya belum melihatnya dalam waktu ini selama beberapa tahun. Saya tidak berharap situasinya akan berbalik. Tim terakhir benar-benar berbalik, semua indikator benar-benar menghancurkan tim mereka sendiri. Bukankah itu berarti bahwa dalam kontes berikutnya, tim Anda kemungkinan akan menjadi yang terakhir? Selama Jiangpeng memikirkan stand kontes, wajah perwira senior itu mungkin tampak dingin dan berkeringat di belakangnya. Dengan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, Jiangpeng kembali ke tim, histeris, terbakar amarah. Anggota tim tingkat tinggi tidak dapat dihindari. Secara khusus, Fang Xingguo, kapten sementara tim elit, telah menjadi objek utama pelampiasan Jiangpeng, membuatnya khawatir, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kebakaran Jiangpeng terjadi, semua orang bertukar pikiran dan mencoba memecahkan krisis yang terjadi. Namun, yang membuat banyak senior malu, adalah bahwa wanita pintar tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Masalah utamanya sekarang adalah tidak banyak waktu tersisa untuk bersaing. Dengan waktu yang sesingkat itu, hampir mustahil untuk meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan ke tingkat daerah militer selatan. Anda harus tahu bahwa butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai prestasi seperti itu. Jika saya ingin berperang dengan senjata, bagaimana mungkin ada hal yang begitu sederhana?
Setelah belajar selama beberapa hari, semua orang tidak menemukan cara yang baik. Akhirnya, wakil kapten lainnya Luo Ziming mengusulkan sebuah rencana yang nyaris tidak enggan. Luo Ziming meminta Jiang Peng untuk bertanya kepada kepala perwira pertama, berharap untuk menggunakan wajahnya dan mengundang seorang asisten asing super legendaris untuk membantu. Karena tidak menghadapi solusi, Jiang Peng akhirnya harus menggigit kepalanya dan pergi ke atasan untuk meminta bantuan. Meskipun hasilnya pasti kutukan, untungnya, kepala akhirnya menelepon dan mengundang instruktur utama tim aksi khusus nasional, Lin Jianxuan, untuk datang ke sini selama beberapa hari untuk membantu. Meskipun tim mengundang 800.000 embargo, Jiang Peng masih sedikit terpuruk. Jiang Peng terkesan dengan jenderal militer yang kuat dari daerah militer Cina Selatan. Menurutnya, Lin Jianxuan dapat diundang untuk membantu di pihaknya sendiri, dan para elitnya tampaknya tidak berada di panggung. Karena yang disebut jenderal kuat tidak memiliki prajurit yang lemah, tetapi ada jenderal yang kuat, Anda tidak memiliki prajurit, dan Anda sedang menatap. Memikirkan hal ini, Jiang Peng menghela nafas, hanya menyalakan sebatang rokok dan menyalakan satu lagi, masih tertekan. Luo Ziming berkata, "Kapten besar, jangan terlalu khawatir, sekarang Raja Serigala Lin Jianxuan telah berjanji untuk membantu. Maka situasinya setidaknya bergerak ke arah yang baik. Saat ini masih ada waktu untuk kompetisi, kita mungkin tidak hanya tidak memiliki kesempatan." "Baik, Kapten." Fang Xingguo mengangguk dan mendengar kata-kata itu disisipkan, data itu adalah orang mati yang masih hidup. Jika Lin Jianxuan benar-benar sekuat legenda, maka tim kita harus mengejar tentara selatan, seharusnya ada harapan. Jiang Peng menghela nafas dan berkata, "Tetapi masalahnya sekarang bukan siapa yang memimpin tim. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita. Lin Jianxuan benar-benar hebat, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya, dia bukanlah peri. Dan bahkan jika para dewa datang saat ini, saya pikir itu akan berguna secara terbatas. Apakah tidak ada cara yang berguna?" Fang Xingguo mengeluh. Luo Ziming mengerutkan kening, dan berkata, "Sebenarnya, kita harus mengatakan tim kita. Kami juga menaruh perhatian besar pada kompetisi besar ini. Pelatihan telah berlangsung lebih dari setahun dari awal hingga sekarang. Semua data lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak terlalu banyak, hanya saja jangan berharap bahwa pihak tentara Cina Selatan tampaknya lebih memperhatikan kompetisi ini." Berbicara tentang ini, Luo Ziming tampaknya berpikir, "Ya, Kapten. Apakah menurut Anda ada kemungkinan seperti itu? Kali ini, kompetisi besar, hasil kita, mungkin bukan yang terbawah." Lao Luo benar. Fang Xingguo mendengar matanya cerah, dan menganggukkan kepalanya dengan sibuk, berkata, "Sesi terakhir adalah sesi terakhir, sesi ini adalah sesi ini, mungkin itu hanya serangan darah ayam yang tidak disengaja di selatan negara itu, wilayah militer lainnya." Itu rata-rata. Jiang Peng mendengar dingin yang tidak menyenangkan ini, Dia melemparkan puntung rokoknya ke tanah dan melangkah keluar. Dia berbalik dan mengamati mereka berdua. Dia berkata dengan tidak menyenangkan, "Apa hal yang baik untuk dipikirkan? Selama bertahun-tahun, bagaimana situasi di wilayah militer kita? Bukankah semuanya ada di sana? Yang terbaik dicampur dengan yang kedua. Itu terjadi sepanjang tahun, bukankah itu jelas bagi Anda? Meskipun data terakhir kali sedikit lebih baik daripada tentara selatan, tetapi terus terang dan angka kedua terakhir hanya sedikit lebih buruk." Dua kader tentara berpangkat tinggi menantikannya. Mereka menantikan yang lain menjatuhkan rantai. "Anda sangat menyesal." Petik 2. Fang Xingguo dan Luo Ziming merasa malu ketika mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun mereka tidak ingin mengatakan ini, wanita pintar itu tidak bisa memasak tanpa nasi. "Saya tidak bisa mendapatkan hasil saya sendiri, jadi wajar saja jika mengharapkan hasil orang lain lebih buruk daripada saya, meskipun kemungkinan ini sangat rendah." Fang Xingguo terdiam beberapa saat, dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Benarkah? Saya sudah tahu bahwa Da Changtang telah mengundang dewa hebat seperti Lin Jianxuan. Betapa baiknya mengundangnya 1 tahun sebelumnya. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu penuh dengan Lin Jianxuan." Jiang Peng mendengar pandangan Fang Xingguo dan berkata, "Aku akan membawakanmu tim untuk tahun depan. Kamu benar-benar berani berpikir. Kamu tidak boleh lupa bahwa Lin Jianxuan adalah manajer umum tim aksi khusus nasional. Instruktur, kepala embargo. Jika bukan karena wajah kepala suku yang besar,
orang-orang akan lari ke tempat di mana burung-burung kita tidak buang air. Memegang daun bawang, aku benar-benar menganggap diriku sebagai bawang hijau. Fang Guoxing juga tertekan ketika mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa 80% kemarahan Jiang Peng ditujukan padanya. Tidak ada yang menjadikannya pemimpin tim elit. Sekarang aku harus menjadi orang yang berada di belakang. Luo Ziming melihat bahwa Fang Guoxing menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, dan juga tahu bahwa dia sekarang adalah titik tuang senjata Jiang Peng. Tentu saja aku minta maaf karena tidak tahan berbicara lagi. Bagaimanapun, kita telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, memikirkan hal ini, berkata, Kapten. Aku ingat Lin Jianxuan, haruskah aku berada di belakangmu? Ketika Jiang Peng mendengar kata-kata itu, dia menarik kembali pandangan tidak senang dari Fang Guoxing, mengangguk, dan berkata, dia sedikit lebih muda dariku. Tetapi tidak ketinggalan beberapa tahun. Apakah dia juga terkenal dalam kontes besar? Luo Ziming bertanya lagi. Dia adalah raja prajurit saat itu. Dia menyimpan banyak catatan proyek saat itu. Anda harus tahu bahwa kinerja peralatan saat itu dan kinerja peralatan saat itu pada dasarnya berbeda. Itu mengerikan, peralatan saat itu prestasi itu pada dasarnya anti-manusia. Petik 2. Di distrik militer mana dia berasal? Saat itu, ada banyak daerah militer. Saya ingat itu adalah Angkatan Darat Barat Laut. Dia terkenal tak lama setelah bergabung dengan Angkatan Darat. Bahkan, sebelum kontes itu, Lin Jianxuan sudah ada di lingkaran itu. Tim itu direkrut. Tidak terasa bertahun-tahun kemudian, Ren Jia menjadi kepala embargo. Dia satu tingkat lebih tinggi dari saya. Luo Ziming mengangguk dan berkata, tim aksi khusus nasional adalah elit yang dibentuk secara nasional. Tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan pribadi para pemimpin Beijing yang lebih tinggi, tetapi juga melakukan banyak tugas khusus. Tentu saja, tim biasa kita tidak dapat dibandingkan. Ketika Fang Guoxing mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya berbinar dan dia berkata, ya. Saya punya ide, saya tidak tahu apakah itu berhasil. Ide apa? Jiang Peng berkata dengan cepat. Karena Lin Jianxuan ini setuju untuk datang ke sini untuk membantu kita. Jika kita mengusulkan untuk mengirim 2 orang dari tim aksi khusus mereka, bukankah kita akan memiliki kepercayaan diri saat itu? Tidak dapat melakukannya, bisakah kita menunjukkan kekuatan kita? Fang Guoxing senyum tersungging di wajahnya, dia tampak berpikir kalau idenya bagus. Luo Ziming mendengar itu dia menggelengkan kepalanya, tetapi merasa bahwa ide Fang Guoxing tidak dapat diandalkan. Jiang Peng hampir tidak mengerutkan hidungnya, dan berkata, sudah kubilang, nak. Apakah kamu makan terlalu banyak acar sehari, memengaruhi IQ? Berkat kamu masih menjadi wakil kapten. Benar-benar brengsek. Fang Xingguo tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Kapten. Jangan marah, aku tidak bisa mengatakan ini. Benar-benar tidak mungkin, aku tidak mengatakan apapun tentang tim, kamu juga tahu. Kepala meminta kami untuk mencetak gol, apa yang bisa kami lakukan? Butuh waktu, kami tidak punya waktu, kami butuh pemain, kami tidak punya pemain. Jika kamu tidak bisa menarik 2 bantuan asing yang kuat, hanya kami yang kehilangan muka. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin cara yang tidak bisa diandalkan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat orang lain kesusahan, Lin Jianxuan, dan mereka akan bisa meminjamkanmu? Jangan lupa, mereka satu tingkat lebih tinggi dariku. Aku melihat yang lain, kamu harus bertanya kepada Tuan untuk mengerti. Kapten, meskipun wajah kita tidak bagus, tetapi bukankah masih ada wajah kepala perwira? Karena kepala perwira mengundang Lin Jianxuan untuk datang, maka aku ingin berbicara dengannya lagi. Meminjam beberapa bantuan asing seharusnya mudah. Dan kita tidak meminjam lebih banyak, meminjam 1 atau 2. Jika kamu tidak berusaha mendominasi raja dan mendominasi hegemoni, selama kamu dapat mempertahankan hasil sebelumnya dan tidak membiarkan kepala eksekutif kehilangan muka, itu akan berhasil. Permintaanku, bukankah itu berlebihan? Tidak, tidak. Luo Ziming mendengar kepala itu bergetar seperti mainan, dan berkata, jangan katakan apakah Lin Jianxuan dapat menjanjikan penugasan perwira kedua. Hanya situasi sebenarnya dari kompetisi besar, kita tidak diizinkan untuk melakukannya. Karena persaingan yang ketat, maka pada saat itu para kapten brigade khusus di seluruh negeri akan datang untuk mengamati. Di pinggir lapangan, banyak sekali prajurit yang menonton, jika diakui, itu bukan hal yang sepele.
Pada saat itu, bukan saja kepala eksekutif akan kehilangan muka, tetapi juga akan mudah dicap dan serius. Bahkan mungkin mereka akan dilaporkan, sehingga mustahil bagi kita untuk berjalan-jalan.